Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Purinawan dari jurusan Fisioterapi UI 2020. Kali ini saya akan menyosialisasikan bantuan hidup dasar atau BHD kepada dua teman saya, yaitu Lutfia dan Mafia. Bantuan hidup dasar itu apa ya, Res? Jadi, bantuan hidup dasar itu adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas, henti jantung, atau keduanya. Nah, jika pada suatu keadaan darurat kayak lagi bencana atau ada kecelakaan, itu terdapat deteksi dini, penilaian dini kepada seseorang, terus ditemukan adanya tersumbatnya jalan nafas atau tidak ditemukan adanya nadi atau nafas, maka penolong itu harus melakukan bantuan hidup dasar. Nah, di dalam bantuan hidup dasar itu ada yang namanya DRS-CHB. DRS-CHB itu apa ya, Res? Nah, DRS-CHB itu yaitu Danger, Response, Shout, terus Circulation, Airways, and Breathing. Nah, kita bakal bahas nih dari D dulu. D itu Danger atau penilaian keadaan bahaya dan situasi di tempat tersebut. Jadi langkah-langkahnya kita tuh harus menilai keamanan dulu. Yang apa aja sih tahapnya? Kita harus menilai mengamankan diri kita sendiri dulu atau penolong. Yang kedua, menilai keamanan lingkungan. Yang ketiga baru mengamankan pasien atau korban. Jadi yang kedua itu adalah namanya respons atau mengecek respon korban. Nah, kita ngecek nih dengan cara apa? Memanggil, menepuk bahu, atau memberi stimulus nyeri. Contohnya apa tuh? Memanggil tuh kayak bangun Pak atau Bu, terus menepuk bahu korban. Kalau misalkan gak respon juga, kita memberi stimulus. Nah, habis itu kita menilai respon dia dengan APFU. APFU itu apa? A itu alert atau sadar. Yang kedua ada V, verbal. Jadi kayak kita panggil dia bisa jawab. Terus ada pain, pakai itu rasa nyeri kayak dicubit. Dan terakhir unresponsive, dia nggak ngerespon sama sekali. Nah, setelah itu ada yang namanya shout. Setelah itu kita melakukan shout. Shout itu apa sih? Kayak meminta tolong. Jadi saat meminta tolong itu kita harus tetap bersama korban, tapi kita meminta tolong, kayak teriak minta tolong. Teriaknya pakai kode blue buat memberitahu ke rumah sakit bahwa ada korban. Nah, kalau udah tersambung, kita memberitahu kepada rumah sakit itu, memberi gambaran sederhana tentang keadaan korban, letak, dan posisi korban saat ditemukan. Setelah itu kita melakukan circulation atau cek nafas dan nadi bersamaan kurang dari 10 detik. Nah, dianjurkan kita mencari nadinya itu di nadi karotis atau sekitar 2 atau 3 cm di samping kanan trakea di sini nih. Nah, jika nadi itu tidak teraba, kita melakukan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Jika nadi teraba, kita cukup melakukan 1 ventilasi tiap 6 detik atau 10 kali per menit. Nah, di dalam sirkulasi itu kita melakukan kompresi. Kompresi itu pernah lihat gak sih yang gini-gini? Oh iya, tahu. Nah, kita ngelakuin kompresi dengan kedalaman itu sekitar 5 cm, nggak boleh lebih dari 6 cm, karena kalau misalkan lebih kan bisa menyebabkan fraktur atau patah tulang. Nah, dan pada saat melakukan kompresi itu posisi tangan itu harus tegak lurus, jadi nggak boleh bengkok gitu. Setelah itu kita melakukan airways atau memberi jalan nafas dengan 2 tahap. Yang pertama itu membersihkan jalan nafas korban, yang kedua membuka jalan nafas korban dengan teknik head tilt and chin lift atau pakai jaw thrust. Nah, setelah itu kita melakukan breathing atau memberi nafas korban 2 kali dengan teknik mouth to barrier device, mouth to nose, mouth to stomach, and
back valve mask. Nah, mouth to mouth itu dari mulut ke mulut. Nah, itu sebenarnya sih nggak dianjurin. Cuma kalau misalkan dalam keadaan darurat, mau nggak mau kita melakukan teknik itu. Nah, yang kedua ada mouth to barrier device. Itu kayak kita tuh pakai perantara kayak semacam filter atau tisu gitu, atau masker gitulah. Nah, yang ketiga pakai mouth to nose, yang keempat mouth to stoma, yang kelima back valve mask. Nah, saat melakukan breathing itu tidak lebih dari 10 detik. Oh gitu. Iya. Nah, yaudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.